kalau Bapak tadi bilang jalankan aja, itu ada tips and triksnya nggak tuh Pak? Begini loh, semakin kita mengatakan tidak ada waktu, ya memang nggak ada waktu. Kan semua waktu itu sebenarnya semua orang punya waktu. Kenapa orang lain bisa? Berarti itu balik lagi ke niatnya dong. Niatnya diri sendiri. Saya selalu ajarkan di kelas. Di kelas aja sambil kuliah Anda bisa memanfaatkan hal kecil. Saya bilang, kalian punya tahu tempat snack kecil itu, yang snack ringan itu, yang di pasar. Ya. Kan sekarang sistemnya repackaging toh. Repackage ya. Iya kan? Jadi beli satu pak besar iya, terus dijual-jualin gitu hanya ya. tempel nama begitu di situ, print, jual sambil kuliah, sambil kan dapat uang sebenarnya sini. Tapi kalau tadi kembali lagi budaya malu itu tetap dipegang itu, ya udah selamat malam begitu. Gitu kan. Selamat malam. Baik. Selamat datang di Youthpreneur Hub, pusat inspirasi bisnis mahasiswa. Masih bersama saya dengan Elita yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, topik hari ini kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan strategik di dalam menjalankan bisnis. Kita kedatangan seseorang narasumber yang cukup spesial nih, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Pak Lambok Tampu Bolon. Hai Elita, selamat. Say hi dulu ke penonton. Hai. Iya. Ini siang-siang begini ya. Ya, kita ngobrolnya santai-santai aja kok Pak. Bapak kan punya pengalaman berbisnis cukup banyak nih ya Pak ya. Kalau saya dengar cerita-cerita Bapak tuh sepertinya masuk ke dalam kategori serial entrepreneurs. Bener nggak Pak? Ya bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya bukan pebisnis ulung ya, tapi ya pernah menjalani beberapa bisnis ya kan. Kita kan di sini sekalian ngobrolin soal pengalaman berbisnis nih. Nah, mungkin yang pertama pertanyaan dari saya, apa aja sih Pak bisnis yang sudah pernah Bapak jalankan? Ya, saya memulai bisnis, saya cerita dulu dari awal nih. Boleh, silakan. Nah, ya kan. Jadi saya memulai bisnis itu dari tahun 2003. Walaupun awalnya saya udah ada bibit dari mulai kuliah. Jadi mulai kuliah itu saya sudah eksportir pinang. Itu ke Timur Tengah. Buah pinang? Buah pinang. Jadi pinang itu dulu ada istilah pinang nol, ada pinang belah, pinang super begitu. Itu harganya $. Itu dulu waktu saya masih kuliah. Kemudian di 2003 saya menikah, 2004 saya mulai satu bisnis yang benar-benar saya tidak tahu, yaitu fotokopi. Oke. Ya. Menarik ya. Iya kan, fotokopi bermodalkan satu mesin di awal sampai akhirnya itu bisa berkembang pesat di 3-4 tahun. Jadi memiliki 4-5 mesin dan semua peralatannya. Kemudian dari situ saya coba naik kelas menjadi di percetakan. Coba di percetakan di 2 warna, ada istilah 2 warna itu mesinnya, itu dari Jepang itu. Kemudian saya mulai juga sambil jalan itu bisnis di batubara, kemudian bisnis di pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah gitu. Setelah itu saya masuk lagi setelah 2010 saya mulai bisnis namanya bisnis coklat. Oke. Nah, ya kan. Ini sampai di 2000 beberapa kali disebut-sebut nih di fakultas nih ya. Bisnis coklat nih, bisnis coklat. Sampai 2019 saya tetap buka lagi yang namanya bisnis jualan baju. Oke. Ya. Printing gitu Pak atau apa? Ya, baju namanya kalau istilah keren sekarang thrifting ya. Thrifting, second hand ya. Iya. Oke, wow, sampai ke thrifting segala. Baik. Ya. Terus yang terakhir ini saya coba mulai lagi tuh yang namanya sepatu. Sepatu. Oke. Bapak kalau nggak salah pernah ada percetakan juga deh Pak, Bapak pernah cerita. Ya, yang tadi seperti saya katakan saya punya percetakan itu dulu. Jadi mau naik kelas begitu. Oh, dari yang fotokopi itu ya? Ya, yang dari fotokopi. Tapi itu sambil jalan, fotokopi dan percetakan itu sambil jalan. Oke. Banyak banget nih Pak, udah gitu industrinya macam-macam lagi ya. Kalau pinang itu berarti jatuhnya apa? Langsung ke customer atau ke bisnis lain? Enggak, jadi kita bahannya itu. Jadi pinang itu kita beli dari petani, nah kita olah dulu.
diolah menjadi? Diolah itu dijemur, direndam dulu, dijemur, baru dibelah begitu. Dibelah, ketika dibelah kalau dia udah tua biasanya ada itu namanya Pinang Super itu kita dulu jual ke sana harga US dollar itu. Pembelinya dari Arab Saudi. Dan mereka itu menggunakan itu untuk alat apa? kosmetik. Oh, jadi Bapak kayak supplier untuk apa nih, industri kosmetik gitu di sana ya? Di sana ya? Oke. Wow, interesting banget. Itu kan berarti Bapak di situ sebagai supplier Pinang gitu ya. Nggak kebayang juga sih. Berapa lama tuh, Pak? Itu hanya hampir 2 tahun ya. Lama juga dong. Iya, karena sih juga kenapa itu saya tidak teruskan atau lanjutkan itu, saya ketipu di situ gitu. Kok bisa, Pak? Ya namanya bisnis. Saya punya teman dulu itu, tapi kalau ini live saya nggak tahu nanti dia dengarnya apa enggak gitu. Jangan di-share, Pak. Iya kan. Jadi saya punya barang, dia ada pembeli dari sana juga, kita biasa berteman begitu. Dia kekurangan barang, dia minta. Oke. Biasanya kita seperti itu. Nah saya kasih, ternyata dari sana sudah ada pembayaran, tapi tidak dibayar ke saya. Nah setelah itu dia hilang entah kemana. Dan ini kejadian kedua bagi saya yang tambang batu bara juga, bukan tambang sih, bisnis batu bara juga seperti itu dulu. Nah, dia kekurangan barang, saya kasih, ternyata uangnya sudah dikirim ke saya belum begitu. Waduh. Oke. Gitu. Dari Pinang terus beralih ke fotokopi. Kalau fotokopi kan berarti melayani customer ya. Ya. Itu industrinya service tapi bisnis to consumer gitu ya, B2C. Kalau yang sebelumnya kan B2B. Percetakan ini percetakan untuk B2C juga berarti? Ya, B2C. Oke, batu bara. Tapi B2C, B2B juga. Percetakannya B2B juga. Iya. Berarti Bapak hebat banget ya, udah B2C, terus main di B2B juga. Sorry, dari B2B main ke B2C, terus main ke batu bara tadi ke pemerintahan ya? Enggak, kalau batu bara ya ke supplier biasa lah kita. Oke. Ke beberapa perusahaan swasta begitu. Bisa berlanjut ke coklat, ke thrifting, ke sepatu. Ini gimana ceritanya Pak bisa sampai begini tuh? Unik loh, maksudnya biasanya kalau pebisnis itu mereka kan, atau pengusaha gitu ya, mereka kan biasanya, atau ya ini biasanya yang udah konglomerat sih dulu, kalau di kelas tuh belajarnya, siapa sih namanya, Pak Hairul Tanjung misalkan. Hairul Tanjung, CT. CT, itu kan dia kan sampai punya corp, terus semua bisnisnya itu memang portofolionya sudah dia susun sedemikian rupa sampai duitnya tuh yang muter-muter lagi di situ katanya. Itu kan jadi dari Transmart ke Wendy's segala kayak gitu kan. Nah kalau Bapak ini bagaimana Pak bisa mencoba beberapa banyak bisnis seperti ini? Jadi sebenarnya kenapa ini bisnis saya buka dari awal, banyak hal yang mempengaruhi sebenarnya. Yang pertama relasi. Jadi contohnya seperti batu bara, saya punya relasi, dia yang menunjukkan. Jadi sudah saya jalani. Kenapa juga saya jalani ini? Karena dulu waktu itu saya studi S3 dan saya biaya sendiri. Dari sini saya membiayai perkuliahan saya begitu. Keren banget ya. Terus kalau yang kayak coklat, thrifting gitu juga sama? Dari network juga gitu? Iya, dari network itu. Oke. Nah, dari sekian banyak bisnis yang Bapak udah pernah jalanin nih Pak, yang paling sulit yang mana sih? Semua punya kesulitan masing-masing sih, tapi kalau yang paling sulit itu coklat. Kenapa coklat Pak? Karena itu kan satu segmented, yang kedua itu permintaannya kan nggak setiap hari. Orang kan makan coklat itu nggak setiap hari. Beda dengan fotokopi, orang menggunakan setiap hari begitu. Oke. Nah itu. Jadi kalau coklat juga sampai ke Purwodadi, Kalimantan, Sumatera sempat saya kirim itu. Bapak coklatnya itu dalam bentuk apa sih Pak? Yang udah siap dimakan atau untuk diolah lagi? Siap dimakan. Gitu. Kemudian biasanya yang beli coklat itu untuk apa ya, kayak occasion-nya apa gitu Pak? Apakah mereka jual lagi atau? Ada yang jual, ada yang konsumsi sendiri itu. Oke. Terus itu Bapak mengolah sendiri coklatnya gitu kah dari bijinya? Atau Bapak punya perkebunan coklat? Enggak. Kirain kan coba tahu dari hulu ke hilir gitu. Enggak. Jadi kenapa Bapak bilang itu? Maksudnya selain dari segi permintaan, apakah ada hal lain yang membuat bisnis coklat itu menjadi salah satu yang cukup sulit?
Iya, resikonya terlalu tinggi. Apalagi ketika penanganannya itu salah. Saya berapa kali itu pengiriman ke luar kota, luar daerah, bahkan luar provinsi. Dari kita packingannya sudah bagus tuh, tapi handlingnya di sana. Nah, itu ke Sumatera itu dulu saya pernah itu. Packingan kita sudah bagus, tapi handlingnya di sana diangkat lah, dilempar lah, pecah semua. Jadi begitu dibuka di sana itu udah hancur gitu hancur. Ya mereka harus kita kirim ulang lagi, itu udah rugi berapa begitu. Iya sih. Yang saya tertarik juga tuh waktu Bapak bilang dari fotokopi ingin naik kelas gitu kan, terus menjadi percetakan. Nah itu gimana tuh Pak ceritanya? Maksudnya tadi Bapak bilang udah sedikit sebutkan ada networking gitu. Apakah dari fotokopi ke percetakan ini dari networking juga? Bapak cerita dong Pak soal bisnis percetakan ini. Jadi begini, itu yang saya katakan tadi, saya mau naik kelas karena kebutuhan di fotokopi kan kertas. Sementara kalau saya beli kertas itu dengan rim-riman kan lebih mahal. Sementara dengan plano kan lebih murah. Itu. Jadi saya naik kelas itu dari percetakan itu, saya akan beli plano, potong sendiri karena di percetakan saya itu saya punya mesin potong yang besar itu. Jadi ini yang saya gunakan. Dan sisanya itu bisa untuk di percetakan, bisa untuk fotokopi. Jadi reduce cost di sini gitu kan. Di fotokopi itu bisa mengurangi. Jadi sehingga marginnya itu kan bisa lebih tinggi dan kita bisa lebih menjual lebih murah dari yang lain gitu, kan. Pak. Itu Bapak melakukan perhitungan dong berarti dari apa sih aset yang harus dimiliki atau itu sewa atau beli Pak mesinnya? Mesin percetakan saya beli sendiri. Beli sendiri ya. Itu kan dengan apa ya biaya yang harus dikeluarkan di awal, terus kemudian expenses lainnya. Waktu itu Bapak melakukan perhitungan seperti itu Pak berarti? Iya. Terus balik modalnya kapan tuh Pak? Saya kebetulan waktu itu sebenarnya percetakan itu nggak bertahan lama. Nah, kenapa itu nggak bertahan lama? Karena kemampuan saya itu terbatas. Karena kan seperti saya katakan tadi, di waktu yang sama saya menjalankan 4 usaha. Usaha yang berbeda. Fotokopi, percetakan, terus batu bara, kemudian pengadaan barang dan jasa, begitu. Jadi untuk handling di percetakan itu saya terlalu percaya sama orang. Dan saya kurang kontrol di situ. Nah, yang paling kenapa itu nggak sampai setahun, hanya 11 bulan, dan itu memang saya banyak rugi di situ. Orang datang misalkan mau nyetak di tempat saya, oleh si pekerja bukannya dicetak di tempat saya, dicetak di tempat lain. Nah begitu. Jadi sementara gaji dia saya bayar hampir setiap bulan itu dulu 2.500.000. Oh, tapi duitnya jadi nggak masuk ke tempat Bapak, masuknya ke tempat orang lain. Dia dapat fee dari sana. Itu begitulah keadaannya dulu, karena saya nggak bisa handle 4 ini begitu. Saya harus muter-muter di situ begitu. Ini kan topiknya tentang pengambilan keputusan nih Pak dalam menjalankan bisnis. Nah, Bapak tuh dari bisnis yang pertama gitu, terus memutuskan ini, atau mungkin nggak tahu antara bisnis yang pertama dengan yang kedua itu apakah ada jarak atau ongoing terus tuh, yang Pinang sama fotokopi. Pinang ke fotokopi itu sangat jauh jaraknya. Sangat jauh ya? Ya, karena kan Pinang itu waktu saya masih kuliah, S1. Gitu. Nah, itu jadi sementara untuk fotokopi di 2004 setelah saya menikah. Bapak kan angkatan 2000 kan, Pak? Nggak ya, salah ya? Jadi setelah saya menikah, saya melihat side job. Jadi kalau istilah di manajemen sekarang, di project manajemen, PDP, pengusaha dan pekerja, begitu kan. Nah, begitu. Jadi side job yang bisa untuk menambah begitu. Jadi Bapak memang sudah punya pekerjaan tetap, tapi melakukan side job gitu ya, sebagai pengusaha ya. Betul. Berapa lama tuh Pak pengambilan keputusan dari yang misalkan kayak mendengarkan atau memikirkan ide untuk menjalankan bisnis fotokopi sampai pelaksanaannya? Sebenarnya itu enggak sampai setengah tahun. Gitu ya? Karena memang kita kan merantau, kebutuhan bagaimana untuk bertahan hidup kan.
Itu. Jadi bagaimana memikirkan secara cepat, tepat apa yang dibutuhkan, apa yang harus dikerjakan. Oke. Terus keputusan apa aja Pak waktu bisnis yang fotokopi ini dulu deh ya. Kalau yang Pinang kan itu waktu Bapak masih kuliah. Kalau fotokopi ini kan berarti Bapak harus punya tempat, harus punya alat. Yes. Terus hire orang gitu Pak? Ya. Oke. Itu bisa Bapak jelaskan sedikit nggak Pak tentang proses pengambilan keputusannya? Jadi karena saya juga sekalian dulu sambil dosen, jadi banyak sekali pekerjaan saya dulu. Saya sampai bingung apa sih sebutan saya itu apa sih sebenarnya begitu kan? Superman. Jadi ketika saya dosen, saya melihat di daerah yang waktu itu saya tinggal di Semarang, ada namanya Gajah Mungkur. Jadi dekat Akpol, dekat beberapa universitas, dekat sekolah. Ini kenapa sih nggak ada di sini fotokopi? Nah, itu istilahnya mungkin seperti kayak market research gitu ya, atau observasinya dulu ya? Iya, saya observasi dulu di situ dan saya tanyakan, pernah nggak ada fotokopi di sini? Pernah, tapi di handlingnya begini. Udah, akhirnya saya buka di situ. Satu mesin dulu, kalau istilah mesin itu ada mesin namanya Putri Solo. Mesin Putri Solo karena lambat banget begitu kan. Nah, jadi itu istilah kita, bukan mendiskreditkan atau apa. Jadi lambat lah ya, iya, sangat lambat. Jadi 1 menit itu hanya menghasilkan 30 halaman, 30 fotokopi. 1 menit? 1 menit. Oke. 30 gitu. Ya, terus saya turun sendiri, tapi yang ahlinya itu saya minta dulu dari tempat saya membeli mesin. Oh, dia ngajarin? Dia ngajarin, dia menempatkan 1 karyawan di situ untuk saya belajar. Jadi saya mulai otodidak di situ, mulai fotokopi, bolak-balik potong dan segala macam, jilid, ring, jilid lakban itu. Di situ saya mulai turun langsung di situ. Jadi yang di awal-awal itu turun langsung. Iya. Nah, terus kan dari fotokopi beralih ke percetakan. Menambah, bukan beralih. Oh sorry, tetap nambah. Ada. Fotokopinya berjalan. Tetap ada terus itu. menambah percetakan. Percetakan itu Bapak seperti itu juga gitu. Jadi Bapak market research juga atau langsung melihat kebutuhan dari bisnis sendiri terus akhirnya ekspansi gitu ya? Iya, karena melihat kebutuhan ini. Jadi saya mau reduce cost yang tadi itu. Apa sih yang bisa dilakukan tapi yang sejalan dan ini bisa mereduce di sini, mendapatkan untung di sini dan ini bisa lebih banyak untungnya begitu. Oke, tadi udah sedikit diceritakan ada observasi, berarti ada masalah gitu ya, kemudian Bapak memberikan solusinya, kemudian ada sedikit tadi nanya-nanya orang yang di sekitar, itu market research ya? Iya, market betul. research. Oke. Nah terus kalau yang percetakan berarti Bapak bilang Bapak beli sendiri tuh alatnya. Iya. Itu kan nggak murah Pak? Enggak. Yang memutuskan Bapak untuk beli alatnya, apakah maksudnya gini, apakah alatnya bisa disewa? Enggak. Emang harus beli gitu harus ya? Harus beli. Dan itu dalam perhitungan masuk gitu ya? Masuk, dalam hitungan masuk. Maksudnya akan menurunkan biaya ke depannya gitu ya? Oke. Nah, terus batu bara itu juga Bapak masuk ke batu bara itu gimana Pak ceritanya? Nah itu, pokoknya kalau istilah kita itu bahwa kita anak rantau. Jadi apapun dilakukan. Dilakukan. Iya, artinya ada kesempatan, ada link, ya udah lakukan begitu. Sebenarnya bukan saya yang punya batu baranya, tetap saya karena link yang tadi itu supplier berarti ya, distributor. Iya, datang dari Kalimantan dengan ponton begitu. Saya hanya dapat berapa ratus ton begitu. Ini tapi saya nggak bayar dulu. Nah, kalau laku baru saya bayar begitu, karena relasi sih itu. Ya. Tadi Bapak bilang juga percetakannya kan sudah tidak berjalan nih Pak? Ya, 11 bulan, hampir 1 tahun itu. Oke. Nah itu keputusan untuk menutup itu kenapa Pak? Ya karena saya lihat itu kok nggak ada cetakan sih. Masa dalam 3-4 bulan satu pun gak ada cetakan. Terus kalau ada pun hanya bukan cetakan yang ada, tapi untuk motong, untuk laminating, apa begitu, itu print begitu. Oke, nah dari sekian banyak bisnis yang sudah dijalankan nih Pak, pembelajarannya apa sih kalau buat Bapak sendiri? Ya kalau saya sih
mengatakan ya hadapi apa yang ada di depanmu gitu. Itu. Gitu ya, Pak? Iya, kalau memang pada saat itu misalkan nih kita butuh uang harus menjual sampah pun, ya jual aja sampah itu. Artinya kalaupun harus jual kerupuk ya jual kerupuk begitu. Oke. Nah, kalau memang itu adalah yang harus kamu lakukan, jangan malu gitu. Tapi kadang-kadang kalau malu, nah ini agak menarik nih Pak. Kalau malu menjual sesuatu itu kan kadang-kadang terkaitnya dengan harga diri nih Pak. Nah, atau gengsi gitu ya. Nah iya. Nah itu gimana tuh Pak caranya tuh? Ya, menghilangkan gengsi itu kan susah Pak. Benar, sangat susah. Orang kan apalagi, kan misalkan nih, saya gimana coba, saya dulu dosen. Itu kan, saya mengusahakan ini, tapi saya buka fotokopi sendiri itu. Bahkan beberapa teman gitu kaget. Kamu kerja di sini? Enggak, ini saya punya. Tapi kenapa ikut fotokopi gitu kan? Ya nggak usah malu gitu. Okay. Jadi buang itu. Yang penting di hadapanmu ada nih cuan kalau istilah anak sekarang itu. Yeah. Ada cuan di hadapanmu untuk kebutuhanmu begitu. Kenapa harus mikirin orang begitu? Oke. Nah, terus kemudian biasanya nih kalau beberapa orang atau beberapa mahasiswa gitu ya, kadang-kadang mereka komentarnya kayak, "Duh, nggak ada waktu nih buat jalanin, nggak ada waktu nih," gitu. Terus kalau Bapak tadi bilang jalankan aja, itu ada tips and tricksnya nggak tuh Pak? Begini loh, semakin kita mengatakan tidak ada waktu, ya memang nggak ada waktu. Kan semua waktu itu sebenarnya semua orang punya waktu. Kenapa orang lain bisa? Oke. Kita punya waktu 24 jam. Saya selalu katakan begini, kalau untuk tidur nantinya kita tidur selama-lamanya gitu kan. Iya kan? Kenapa harus kamu butuhkan tidur 8 jam? Kalau tidur 6 jam bisa, tidur 4 jam bisa gitu. Tapi kan yang penting kualitasnya bukan lamanya tidur. Itu. Jadi waktu itu ya udah kita yang mengatur begitu. Kalau anak mahasiswa sekarang jam 8 sampai jam 12 itu kuliah. Jam 1 jam 2 kan kosong itu. Okay. Kenapa nggak dimanfaatkan di situ gitu? Ya, berarti itu balik lagi ke niatnya dong. Niatnya diri sendiri. Apa? Saya selalu ajarkan di kelas. Di kelas aja sambil kuliah Anda bisa manfaatkan. Hal kecil saya bilang. Kalian punya tahu tempat snack kecil itu? Yang snack ringan itu yang di pasar. Ya. Kan sekarang sistemnya repackaging toh. Repackage ya. Iya kan? Jadi beli satu pak besar iya, terus dijual-jualin gitu hanya ya. tempel nama begitu di situ, print, jual sambil kuliah, sambil kan dapat uang sebenarnya sini. Tapi kalau tadi kembali lagi budaya malu itu tetap dipegang itu ya udah selamat malam begitu. Gitu kan. Selamat malam. Baik. Oke, jadi tadi Bapak bilang kalau untuk memulai suatu bisnis jalankan aja dulu, jangan malu. Kemudian kalau masalahnya adalah di waktu, semua orang mendapatkan waktu yang sama. Yeah. Kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah, ada pesan-pesan lain nggak Pak untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis? Nah, oke, buat anak-anak muda, sebenarnya yang pertama, setiap orang itu punya talenta, punya keahlian, punya kelebihan, begitu. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu biasa, gitu kan. Setiap melakukan sesuatu itu pasti ada jatuh, ada bangun, tapi tetap punya keinginan untuk berdiri, bahkan harus langsung berlari. Kalau orang mengatakan begitu jatuh bisa berdiri, kalau saya katakan kalau bisa begitu jatuh langsung berlari begitu. Itu. Jadi tetap punya semangat begitu. Jadi saya selalu katakan ada orang mengatakan seperti ini. Hebat ya si pengusaha sana. Dia udah gede begitu. Besar begitu. Saya katakan loss and profit itu selalu berdampingan, nggak pernah loss itu tinggal di belakang 1 senti pun. Dia selalu berdampingan itu. Jadi artinya ketika Anda berusaha, ya dua-dua ini pasti Anda dapat. Persoalannya ketika Anda loss, Anda langsung jatuh nggak, langsung bangun nggak, langsung berlari nggak gitu. Itu. Yang kedua, manfaatkan
waktu yang ada, kesempatan yang ada. Tetapi saran saya, ketika Anda manfaatkan kesempatan yang ada, jangan menyakiti orang lain begitu. Ya kan? Itu poin yang penting banget, iya, Pak. Kan? Karena tetapi begini, memang di dalam bisnis itu agak sedikit unik. Saya punya moto begini di dalam bisnis, kill or to be killed gitu. Waduh. Nah, kok nah itu di dalam bisnis begitu. Kompetitor kita adalah musuh kita. Oke. Ya kan, itu artinya kompetitor kita itu musuh kita. Kalau kita mau hidup, ya kita harus hancurkan musuh kan. Oke. Ya kalau enggak kita yang mati. Loh, tapi kalau tadi dengan Bapak yang bilang yang Bapak bilang ketika memanfaatkan kesempatan jangan merugikan orang lain, itu kan agak bertolak belakang, Pak. Ya, kesempatan itu untuk membangun. Oke. Jadi membangun bisnis kita itu ada kesempatan ya bangun. Tapi kalau kita membangun bisnis terus ternyata kompetitor kita jadi kill gitu, itu Ya gimana? memang harus ya kan begitu. Jadi kan artinya begini, di awal dulu ada kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk diri kita, memenuhi kebutuhan kita, ya lakukan begitu. Oke. Jalankan itu, jangan malu. Nanti malu dilihat orang apa. Ini kesempatan, ini peluang. Jalankan itu, buka. Tapi begitu Anda buka itu, misalkan begitu, jangan Anda buka, Anda harus mengikut dulu baru buka. Kalau sudah Anda sudah berdiri, ya memang kompetitor adalah lawan. I see. Oke. Pertanyaan terakhir deh, Pak. Bapak kan juga pernah punya pengalaman sebagai mahasiswa menjalankan bisnis. Itu ada pembelajaran dari situ kah? Atau tips-tips ketika memulai itu? Ya, begini, link sebenarnya ketika networking. Jadi ketika saya mulai usaha dulu itu di Pinang itu sebenarnya itu dari teman. Oke. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke Binjai. Kalau orang Medan tahu itu Binjai. Iya. Gitu kan. Kebetulan Binjai. saya bukan orang Medan, Pak. Ya kan, Binjai itu ke arah Langkat nanti ke arah sana itu banyak pinang di situ. Okay. Kemudian ketemu, ini diapain ini gitu. Pinang kok banyak direndam, dijemur. Oh ini ekspor. Iya ini dolar. Harganya dolar. Untuk apa? Kosmetik. Kan saya dulu di desa itu. Ya di desa saya minta orang ngumpulin. Jadinya minta orang ngelola begitu, rendam, jemur, membelah begitu. Itu Bapak belajar sendiri berarti ya? Iya, jadi yang dari mereka dari gitu. teman itu. Terus Bapak ekspor keluar kan? Ke luar negeri maksudnya? Ke luar negeri, ke Arab Saudi. Itu Bapak bisa mendapatkan network ke Arab Saudinya tuh gimana, Pak? Teman yang tadi itu yang membawa saya ke Binjai itu. Jadi dieksportir duluan. Kita bersahabat. Nah, saya nempel gitu, ke dia. Jadi karena saya tinggal di desa, nah barang-barang dari sini saya kirim ke dia dan dia ekspor ke sana begitu. Baik. Mungkin sekian dulu Pak untuk podcast kita kali ini. Ini banyak banget nih pesan-pesannya dari Pak Lambok. Sebenarnya memang topik kita kan hari ini strategic decisions gitu ya. Tapi memang pengalaman Bapak tuh kaya banget. Ini saya coba rangkum sedikit ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, jalanin aja dulu, jalankan dulu, jangan malu. Kemudian ingat kita punya talenta, jangan takut gagal, dan walaupun gagal punya keinginan untuk berdiri, bahkan kalau bisa langsung berlari gitu ya Pak ya. Terus buat teman-teman juga nih, kalau yang misalkan bilang nggak punya waktu, terlalu padat, tugasnya terlalu banyak dari dosen. Ingat, semua orang dikasih waktu yang sama. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu ya. Dan ketika ada kesempatan datang, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu tanpa merugikan orang lain. Dan yang terakhir yang saya dapatkan dari Pak Lambok itu, kita harus banyak networking ya Pak. Karena di situ kita dapat kesempatan untuk memulai bisnis. Betul, setuju. Baik, terima kasih banyak Pak Lambok untuk waktunya. Buat teman-teman, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Mari.